Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para jamaah calon haji yang terhimpun dalam kelompok bimbingan ibadah haji Al-Huda, insyaallah senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang kami hormati Wakil Ketua ABIHU Al-Huda Palembang, Al-Ustadz Haji Muhammad Ubaidillah Lu'ai Adim Siki MSI. Wabil khusus yang saya hormati salah satu pembimbing daripada KPU Al-Huda, Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Mubari MPDI, juga segenap jajaran pengurus pengasuh KPU Al-Huda yang insyaallah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sama-sama duduk di dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Majelis Thalabul Ilmi, majelis yang insya Allah lewat kita hadir di majelis ini Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salakal tariqan yaltamisu fihil ilma sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk menuju surganya Allah. Kita semua niatnya kepingin dapat haji mabrur. Haji mabrur balasannya laisa lahul jaza illal jannah. Maka di antara syarat biar dapat haji mabrur adalah harus belajar, harus menuntut ilmu. Tidak akan ada ceritanya orang gak punya ilmunya haji dapat haji mabrur. Yang tahu ilmunya haji belum tentu hajinya mabrur, apalagi yang beliau berangkat haji tanpa ilmu. Maka dari itu, ini sebagai tanda kalau uang itu bukan segalanya.
Ya, kita sering bilang uang adalah segala-galanya. Tidak, urusan ibadah uang bukan segala-galanya. Walaupun kita bisa berhaji berkali-kali, belum tentu dapat haji mabrur kalau tidak punya ilmu untuk ibadah haji. Maka hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul dengan tujuan adalah belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, dengan benar, memenuhi dengan tuntunan dan aturan yang ditetapkan oleh syariat, sehingga insya Allah ya kita bisa berupaya mendapatkan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahib. Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Nabi yang selalu kita rindu-rindukan untuk bisa berziarah dan mengunjunginya. Nabi yang tuntunan dan aturan syariatnya harus kita laksanakan sebagai bentuk kita melaksanakan aturan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan memulai rangkaian bimbingan manasik haji. Perlu kami sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya KBU Al-Huda itu kalau melakukan bimbingan manasik itu tidak kurang dari 25 kali pertemuan. Insya Allah ini juga seperti itu. Ya, insya Allah kurang lebih termasuk pembukaan dan penutupan. Hari ini kita pembukaan, jadi belum ada materi spesifik, ya kan, yang akan kita sampaikan pada hari ini. Hari ini adalah perkenalan, penyampaian secara umum gambaran kegiatan manasik kita, ya kan. Dan nanti minggu depan baru kita lanjut materi spesifik. Insya Allah sebelum materi besok akan kita sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jadwal manasik sesuai dengan pengisi materinya. Nanti akan kita sampaikan lewat grup WA, ya, lewat grup WhatsApp. Maka hari ini kita pembukaan, ya, nanti mungkin akan disampaikan beberapa hal, namun tetap sebagaimana yang menjadi rutinitas dan keistiqomahan kita KBU Al-Huda, selalu nanti kita akan isi dengan istighosa, ya, sebelum nanti penjabaran yang lain-lain. Namun sebelum kita lanjutkan pada acara-acara yang selanjutnya, saya di sini selaku yang diberi amanah untuk menjadi ketua KBIH, ya, perkenalkan ibu, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Muhammad Syarif Kumas Asawali. Ya, ini sampai hari ini nggak tahu sampai kapan, diberi amanah untuk menjadi ketua KBU. Di sebelah saya, sebelah kanan saya, ini adik saya, wakil ketua KBU Al-Huda. Beliau sudah 3 kali, ya, 3 kali pengalaman berangkat haji. Salah satu dari 3 kali itu pernah menjadi petugas pembimbing ibadah haji kloter. Di sebelah kiri saya ini adalah salah satu pembimbing tetap, ya, pembimbing tetap KBU Al-Huda yang setiap tahun selalu ikut serta memberikan bimbingan manasik. Beliau juga sudah 3 kali berangkat haji, ya, dan alhamdulillah tahun ini beliau berangkat lagi bersama istri dan ibu, ya. Semoga beliau diberikan kesehatan. Beliau adalah Haji Ahmad Mubari MPDI. 3 kali itu, 1 kali 2004, ya, 2004-2005. Kemudian yang 2 kalinya menjadi petugas pembimbing ibadah haji. Alhamdulillah, sehingga insya Allah 2 orang di kanan kiri saya ini, ya, itu nanti akan mengawal bapak-bapak, ibu-ibu sampai ke tanah suci.
yang akan mengawal bapak-bapak ibu-ibu sampai ke tanah suci. Kalau saya nanti kebagian jaga gawang dari ibu. Ya kan? Karena kami nggak bisa semuanya berangkat karena ada tanggung jawab santri, kurang lebih sekitar 1.500-an santri yang harus diawasin, dibimbing, dididik di dalam setiap harinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum nanti kita akan sama-sama beristighosa, mari kita buka majelis pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah, mengabulkan doa dan harapan kita semua. Semoga kita semua diberikan kekuatan zahiran wa batinan, sihah wal afiyah di dalam melakukan persiapan hingga nanti perjalanan, hingga sampai nanti kita mengisi hari-hari kita setelah haji dengan karakter, dengan akhlak seorang haji yang mabrur. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita ikutin istighosah, bacaan istighosah yang dalam hal ini kami mohon kesediaan adinda kami Al-Ustaz Haji Muhammad Ubaidillah Duai Abdim Siki untuk memimpin istighosah. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para calon-calon duyufur rahmat, tamu-tamunya Allah yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja bapak-bapak, ibu-ibu, seperti biasa yang lazim kita lakukan sebelum kita melaksanakan manasik atau penyampaian materi, terlebih dahulu kita membiasakan setiap manasik untuk membaca istighosah. Untuk bukunya itu sudah ada di dalam map yang Bapak Ibu terima. Dan ini kita informasikan istighosah ini merupakan amaliyah atau zikir dan doa yang langsung diberikan atau diijazahkan oleh beliau almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Mudarris SM selaku pendiri atau pembina pertama dari KBIHU Al-Huda Palembang. Dan insya Allah dengan wasilah, dengan lantaran istighosah, dengan lantaran doa yang selalu kita baca, Allah akan memudahkan segala ikhtiar kita, usaha kita, perjalanan ibadah kita. Dan istighosah ini bukan cuma ketika bimbingan saja, tetapi nanti ketika kita menjalankan ibadah haji di Mekah, di Madinah, bahkan di Mina, kita selalu mengistiqomahkan, membiasakan, atau istilah kita mewiridkan untuk membaca istighosah. Bisa pakai kursi kalau memang nggak bisa dibawa, Pak. Itu ada kursi, bisa. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Biniyatil ridha illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته الكرام شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين ولكل ولي ولية من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني ولسيدنا باسم الشاذلي والأولياء بإسحاق إلى شيخ محمد الأشعري وإلى بسم الله وإلى شيخ محمد وشيخنا رمضان محمد بن جابر مسلم بن جابر ومشايخ وأصولهم وفروعهم أن الله يعني درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا قدير 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 يا الله يا قدير
Ya Allah ya Qadim, Ya Allah ya Qadim, Ya Allah ya Qadim, Ya Allah ya Qadim, Ya Sami'u ya Basir, 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 Ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 Ya Hafizu ya Nasir, Ya Wakilu ya Allah, 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 Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghithu, 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 Ya Latifu ya Latif, 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 Ya Latifu ya Latif. Astaghfirullahal azim, innahu kana
كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا بديع 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Untuk Yasin kita ganti dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حشرتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حشرتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حشرتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله سيرته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بالسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مجيب كل سائل ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبشير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم وخير إلا أعنته وأصلحته ولا حاجة dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah calon haji yang dimuliakan Allah, perlu disampaikan bahwasanya istighosah ini artinya adalah doa, memohon pertolongan. Jadi kalau diterjemahkan secara bahasa, istighosah itu memohon pertolongan, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini almarhum almarhumlah Romo Kiai Haji Muhammad Mudras SM itu mengijazahkan istighosah ini secara ammah kepada semua calon jamaah haji yang ikut bimbingan di KBI Al-Huda. Bahkan tidak aja nanti ketika di Tanah Suci diamalkan. Nah, mulai hari ini ketika sudah ibu-ibu tahu, monggo di rumah mau diamalkan, ya, dibaca menjadi zikir harian tiap habis maghrib, mungkin pagi hari habis subuh, begitu, monggo silahkan. Ini sudah dijazahkan, insya Allah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan dunia, tapi juga bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya ada cerita tentang istighosah ini. Ya, saya menganggap ini salah satu amalan yang mustajab. Ya, aurat, doa, zikir yang mustajab. Kok saya bisa bilang seperti itu? Karena saya mengalami, merasakan daripada kemujarroban, kemustajaban daripada istighosah ini. Dulu saya berangkat haji 2019, ya kan? 2019 itu saya amalkan, kemudian menjelang berangkat sampai di Arafah juga seperti itu saya amalkan. Jadi tahun 2019 atau 2017, antara 2 tahun itu di Mekah itu lagi musim-musim, waktu musim inti haji, pelaksanaan haji, itu lagi musim hujan dan badai. Musim hujan dan badai 2018, kalau nggak salah almarhum Romo Yai dengan adik saya Gus Yazid waktu itu juga berangkat. Saya ajak, biasanya memang kita di Arafah juga ngamalkan istighosah ini. Habis maghrib
Saya ajak, monggo dari KBH yang lain yang mau ikut gabung. Karena biasanya kita satu tenda Arafah itu bukan hanya KBH kita aja, ada KBH yang lain. Itu kita amalkan, Pak. Kita amalkan. Kayak kain karbon itu, kain yang kalau itu pasti bocor. Itu pada rubuh, di tengahnya dikasih kayu gitu aja. Tenda Arafah dulu seperti itu pada rubuh. Tapi untungnya tenda di sekitar kita itu belum ada orangnya karena orangnya masih di masih di Mina. Ada kan tarwi kita isi bos. Sedangkan tenda kita kehujanan lagi enggak, basah lagi enggak sebelah. Dan ini kejadian juga pernah tahun berapa itu di Mina sudah diburu-buru oleh petugasnya suruh cepat balik ke Mekah. Kita ngambil nafal tani sudah diniatin. Tenda kanan kiri itu pada basah karena memang banjir. Di Mina itu banjir. Tenda kita nggak apa-apa. Ini diantaranya faedah daripada mujarabnya. Nah yang seperti kemarin, tahun kemarin 2023, saya berangkat haji kemarin bawa jamaah 102 jamaah. Jadi 2 bus lebih 1 rukun. Itu juga kayak gitu, ya kan? Seperti itu. Kita mau ke Arafah, istighosah, lancar perjalanan Arafah Mina, lontarnya lancar, semuanya lancar, tidak ada satu apapun. Memang kalau misalnya orang yang sudah sakit, biasanya kita badalkan, kita wakilkan untuk melontarnya. Alhamdulillah aman, sehat, ya kan? Nah, waktu menjelang ke Arafah, menjelang ke Mina, karena kita kemarin gelombang kedua, Mekah dulu baru Madinah. Menjelang ke Madinah, kita istighosah, minta kepada Allah. Karena apa? Karena jamaah kita tahun kemarin 60% itu umurnya di atas 60 tahun. 60%. Yang umur di bawah 40, di bawah 60 usianya, umur 40, umur 50, itu hanya sekitar 40 atau enggak sampai 40, 36 atau 38 orang. Sisanya di atas 60. Bahkan dari 60% itu ada yang usianya di atas 70, 80 sekian dan sebagainya. Akhirnya waktu itu saya bilang ke jemaah, ayo kita istighosah sebelum berangkat ke Madinah. Kurang 3 hari atau kurang 4 hari, saya bilang kepada jemaah, kita minta kepada Allah biwasilah istighosah, minta hotel kita di Madinah dekat. Kalau perlu, kalau bahasa saya waktu itu, kepleset sampai masjid. Saking kepingin dekatnya. Mengapa? Kalau jauh kan kasihan yang tua-tua mau ke masjid. Ya Allah, jalan kaki, ya. Kadang-kadang ada yang 800 meter, ada yang 1 kilo. Memang batasnya tidak lebih dari 1 kilo kalau untuk di Madinah, Markaziyah. Tapi saya minta kepada Allah karena melihat tua-tua sudah capek di Mekah 1 bulan mengikuti rangkaian haji dan sebagainya, tenaga di Madinah tinggal sisa-sisa, gitu ya. Saya minta kepada Allah, ajak jamaah. Ayo Pak, Bu, kita doa. Saya minta tolong betul-betul kita hadirkan hati kita, khusyuk, kita baca istighosah, minta hotel kita deket, minta diberi sehat untuk bisa menjalankan ibadah di Madinah Arba'in dengan baik, dengan sempurna dan sebagainya. Alhamdulillah, 2 hari sebelum kita berangkat, 2 hari atau 1 hari sebelum kita berangkat ke Madinah, saya punya alumni kebetulan jadi petugas di Madinah. Jadi petugas di Madinah, jadi petugas haji ya, bagian akomodasi, bagian hotel. Ya, waktu saya mau istighosah, saya tanya belum keluar jadwal hotelnya. Di Madinah hotel kita di mana? Mas, namanya Mas Davi, 4 Lawak. Dia pegawai Kemenak 4 Lawak. Belum tahu Gus, belum keluar datanya. Oke. Karena kita ini termasuk kloter yang pertama, gelombang kedua dari Palembang yang masuk ke Madinah. Jadi belum ada kloter yang lain, hanya beberapa kloter dari Surabaya, dari Solo yang masuk ke Madinah. Jadi gelombang hari pertama itu kita. Jadi setiap hari kalau nggak salah masuk ke Madinah itu 7 kloter, 7 atau 10 kloter kan. Jadi belum tahu keluar. Nah, H-2 sebelum kita berangkat, saya tanya lagi, sudah selesai istighosah Bu? Sudah selesai istighosah, saya tanya lagi, jamaah sudah siap semua barang itu? Mas, hotel kloter 11 Palembang di mana? Sebentar Bu, saya lihat. Habis itu di-share, dikirim potongan daftar, dikirim tulisannya Frontaiba. Saya nggak tahu hotel itu di mana karena bagi saya Frontaiba itu hotel baru, ya. Karena ada perubahan hotel pasca Covid, saya nggak begitu mengikuti.
Nama-nama hotel banyak berubah setelah Covid. Namanya Front Taiba. Saya searching di Google, Front Taiba Hotel Madinah. Pas di depan pagar Masjid Nabawi. Dulu nama hotel itu Arak Majdi. Sempet lagi Elaf Majdi, sempet berubah jadi Arak Majdi. Ya kan, sekarang nama hotelnya Front Taiba. Bagi ibu-ibu yang pernah umroh, di pintu besar, pintu utama Masjid Nabawi, berarti arah utara, ya kan? Kalau di sini kan kiblatnya barat, di sana kiblatnya selatan. Kalau di Madinah itu madhab selatan. Jadi berarti di arah utaranya Masjid Nabawi, yang dulu ada jamnya, ya ada jamnya. Di sebelah kiri itu ada hotel Suite Taiba, sebelahnya Suite Taiba ada hotel namanya Front Taiba. Ada bin Daudnya, yang dari depan pagar biasanya kelihatan tulisan bin Daud. Hotelnya di situ. Masya Allah, saya sampaikan kepada jamaah yang tua-tua, alhamdulillah hotel kita dapat dekat. Seperti doa ibu-ibu, minta kepleset sampai hotel. Alhamdulillah, walaupun tidak ada yang kepleset tuh, walaupun tidak ada yang kepleset. Tapi itu tadi, itu kan doa kita, minta dekat. Cuman saya bilang kepada jamaah, jangan baik gara-gara dekat kita malah malas ke masjid. Terlalu santai. Terlalu santai. Karena apa? Tenang aja, hotel kita dekat. Gak usah buru-buru pergi ke masjid. Rupanya iya bu, sebagian jamaah, ya, karena nyantai, akhirnya apa? Saya lihat kalau berangkat ke masjid itu, kok di halaman? Karena rupanya berangkat ke masjidnya mepet, sudah nggak bisa masuk ke dalam, masjid, dapatnya di halaman masjid. Jadi ya kita memang dekat, tapi tadi kadang-kadang ada yang santai aja, nunggu azan baru berangkat. Tapi kalau jauh kan berangkatnya agak gasik. Cuman paling tidak, karena memang cuaca kemarin panas, ya kan, paling tidak mengurangi. Tapi saya bilang kalau yang sepuh-sepuh, yang mungkin sudah pakai tongkat, gak usah dipaksakan masuk ke dalam. Dari halaman sampai ke dalam juga jalannya masih setengah kilo, masih panjang, ya kan. Udah, yang penting di halaman, yang penting ikut jamaah arba'in. Alhamdulillah, hampir rata-rata termasuk yang tua-tua bisa berangkat ke masjid. Istiqomah ikut arba'in, walaupun ada yang pasti pakai, ada jamaah yang betung ya, orang Padang ya betung. Ada jamaah saya namanya Haji Syawal, dia pakai tongkat di kursi roda, udah tua. Alhamdulillah tidak putus dia jamaah, walaupun pakai tongkat. Tapi tadi banyak-banyaknya di halaman masjid, karena memang kalau harus jalan lagi ke depan lebih terpaksa lagi. Ini salah satu. Kemudian yang kedua lagi, pengalaman kemarin menjelang pulang ke tanah air, jamaah ini pada risau nanti barangnya lolos atau tidak, ya kan. Banyak tambahan caro tas koper beranak lah bu. Biasa kan jamaah haji kalau balik ya bawa anak, ya tasnya yang bawa anak, ya tasnya beranak, ada kantong asoy, ada boneka, ya biasanya. Kadang-kadang tas sudah benar-benar bungkus jadi bunting doang kan gitu. Beranak bingung semua. Jadi sudah kita istighosah, minta kepada Allah, minta lewat istighosah kita ini ijazah insyaallah mujarab, minta. Tapi saya pesan kepada jamaah, jangan masukkan zam-zam di koper besar. Saya bilang silakan kalau memang bawa masuk di tas tentengan. Kita kan dikasih tas koper kecil nanti, tas koper 2 yang besar dan kecil, yang besar bagasi, yang kecil untuk kita bawa. Masuk di tas koper kecil atau di tas selempang. Saya bilang silakan masuk, bawa berapa botol, 4-5 botol. Boleh Gus, bismillah saya bilang. Andai kata tidak lolos, tidak rezekinya, tinggal keluarkan. Namanya tas kita bawa kan. Tapi kalau tas koper besar, jelas aturannya tidak boleh. Kalau ketahuan dibongkar tas kopernya, dibongkar, nanti yang kita khawatirkan isi yang lain pun ikut hilang. Maka jangan tas koper besar. Tapi jamaah masih ragu bang. Ada yang bawa, ada yang enggak. Nah saya ini termasuk, karena mohon maaf, karena saya juga pengalaman bawa, jadi saya bawa. Tas koper saya itu saya isi 22 botol. Botol yang 300 ml. Botol minum yang kecil-kecil itu saya isi. Tapi saya nggak kasih tahu jamaah. Ya, mengapa? Nanti takutnya nggak lolos. Kalau saya kasih tahu saya bawa 22, ikut semua, tahu nggak lolos kan? Saya yang dimarahin. Saya diam-diam bawa 22 botol. Tapi saya sudah siap lah.
andai kata nggak lolos ya tinggal dikeluarin aja, dibagi-bagi teman, ayo minum kan gitu. Hanya 330 mili kan bisa untuk minum di jalan. Ada jamaah yang bawa 2 botol, 3 botol. Ketua kloter saya nggak bawa. Ketua kloter saya tahu saya bawa 22, dia bilang, Gus bagi aku Gus. Ketua kloter saya kasih 4, jadi tinggal 18 yang saya bawa. Yang 4 saya kasihkan ketua kloter. Ya kan? Karena apa? Yang saya bawa itu sebenarnya zam-zam jatah. Jadi setiap hari Bu, ibu-ibu nanti di hotel mulai tahun kemarin, tahun sebelumnya ada nggak? Setiap hari dapat jatah zam-zam 2 botol 330 mili, setiap hari 2 botol. Setiap hari. Jadi selama di Mekah, di hotel Mekah itu kurang lebih 25 hari, setiap hari 2 botol, 2 botol, 2 botol, 2 botol. Ya kan? Itu dapat tuh gratis. Ya kan, diantar ke kamar oleh petugas. Kalau dulu tidak dapat diantar ke kamar, tapi setiap lantai dikasih galon dispenser yang zam-zam, tinggal kita tuang. Kalau mulai kemarin, setahu saya mulai kemarin itu dikasih gratis. Kayaknya mulai pasca Covid kemarin. Jadi zam-zam dikemas dalam botol, dibagi-bagikan. Nah itu sebagian saya kumpulkan. Saya lakban, masukin koper. Totalan 22. Ya, 22 diambil 4 oleh kota. Saya bawa 18. Tapi saya punya harapan ini lolos. Karena saya kepingin kasih teman, kasih tetangga, ada yang sakit untuk obat dan sebagainya. Saya ajak jamaah istighosa, semoga yang bawa zam-zam lolos istighosa itu. Yang bawa barang tambahan karena niatnya untuk oleh-oleh cucung lolos, saya bilang seperti itu. Istighosa Bu. Istighosa selesai. Pulang, kita berangkat ke bandara itu ditunda. Yang harusnya jam 5 sore tertunda sampai jam 10 malam. Karena rupanya pesawatnya reschedule. Yang harusnya jam 19, pesawat yang harusnya jam 10 berubah jadi jam 1. Ada perubahan, akhirnya kita berangkat itu. Jamaah sudah di bus. Dari jam 5 sore sudah di bus. Akhirnya saya instruksikan sholat maghrib jamaah akhir di bandara, saya bilang. Karena sudah di bis semua, nanti repot suruh turun lagi, sholat dan sebagainya. Yang bisa sholat ya monggo silakan, tapi yang lainnya jamaah takhir di bandara. Karena kita sudah di bis. Ditunda jam 10, tapi jamaah sudah makan, sudah tidur, nyenyak di bis itu, baru berangkat. Gak tahu alasannya apa Bu. Bis kita itu tidak parkir, tidak berhenti di tempat parkir, sempat parkir, kemudian tidak boleh turun, malah disuruh pindah oleh petugas Bandara Madinah, suruh masuk ke dalam bis itu. Tidak parkir di terminal haji, di depan terminal haji Madinah, tapi masuk ke dalam langsung lewat pintu belakang. Dari pintu belakang langsung tempat antri imigrasi. Jadi barang jamaah ini tidak ada pemeriksaan, langsung malah sebagian yang kayaknya repot itu dibantu oleh petugas untuk dimasukkan bagasi. Dimasukkan bagasi yang repot-repot itu, kelihatan orang tua kok bawa banyak aja, sini Pak kopernya, bawa yang kantongnya aja, dipegitkan yang kelihatan repot, untuk dimasukkan ke bagasi pesawat, diterima di asrama haji Palembang. Semua barang lewat yang tambah-tambahan, yang bawa zam-zam dak katik meriksa zam-zam, lewat, lolos galau. Jadi sampai di ruang tinggu, aduh alhamdulillah sangat bawa zam-zam dan sebagainya, senang, lolos galau. Termasuk punya saya itu gitu, ya kan? Nah, ini saya punya keyakinan ini berkat daripada doa kita. Gak ada yang gak mungkin kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang hari ini mungkin ngerasa aku kesehatannya lolos atau tidak, ya kan? Jangan-jangan ini gula aku tinggi, gak lolos. Ini asam urat aku tinggi, gak lolos. Istighosa Bu. Nah ini sekarang sudah kita baca istighosa sambil tetap ikhtiar, ya. Doa jalanin, ikhtiar datang. Kalau punya gula, jangan sering minum yang manis-manis, minuman yang instan, fresh tea, Coca-Cola, jangan diminum. Ya, air putih aja. Sesekali kalau kepingin ada manis, pakai gula Tropicana dan sebagainya. Yang punya kolesterol, jangan demenigo, makan daging, ya kan, nyate kambing. Begitu juga yang punya asam urat, itu ikhtiar. Tapi yang terpenting adalah doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat istighosa, lewat doa kita diberikan kemudahan, kelancaran, ditakdirkan untuk berangkat haji, ya kan, dan ditakdirkan untuk dapat predikat haji mabrur, ya kan. Yang serius,
Kalau kita istighosa, doa, hadirkan hati kita. Ya, hadirkan hati kita. Yakin kita minta. Jangan ragu, jangan ragu. Kalau minta kepada Allah jangan sampai ragu. Kalau ada perasaan ragu, berarti kita tidak percaya dengan Allah. Kita berdoa, dikabulkan apa tidak? Dikabulkan apa tidak? Tidak boleh. Nabi sudah melarang. Ini namanya istijal. Dahului kendak. Ya kan? Kita sudah memutuskan, ayo dikabulkan balik. Nah, jangan. Yakin dikabulkan, yakin dikabulkan. Doa kita, minta kepada Allah. Jangan ada rasa ragu. Kalau kita ragu tidak dikabulkan, berarti kita tidak percaya dengan Allah. Harus husnuzon, harus husnuzon. Maka yang terpenting kalau kita doa, yakin husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita dikabulkan. Cuman kadang-kadang cara Allah ngabulkan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kita minta duit langsung turun dari langit, pengennya kan tidak, ya kan? Tahu-tahu dikasih loka oleh Allah yang punya keahlian masak. Tahu-tahu udah tahu ada kawan masak catering, ya kan? Kasih loka. Rupanya ini doa kita dijawab oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah masuk dalam rangkaian dikatakan Al-Hajju Asyurul Ma'lumat. Kita mulai harus ikhtiar, mulai doa kita, ikhtiar kita. Yang merasa mungkin hari ini tidak yakin dengan kondisi fisiknya, Pak Bu, 10 tahun terakhir atau mungkin lebih, badan kita ini sudah menjadi badan yang terbiasa dimanja. Benar gak? Pergi ke masjid, ada 100 meter Pak, hidupin motor, brem. Ada cuma 100 meter masjid kita, berangkat ke masjid naik motor. Ya kan, nak belanja ke Indomaret, paling Indomaret berapa meter, hidupin motor. Ya kan, padahal sebenarnya kalau jalan kaki lebih sehat, lebih banyak pahala. Sedangkan di sana kati motor, ya kan, kati ojek, mau tidak mau kemana-mana jalan kaki. Ya kan? Yang namanya di Mina melontar jumroh, nyari gojek banyak mati. 4 kilo sekali berangkat, PP 8 kilo. Setiap hari 8 kilo. Pergi ke masjid. Kalau kemarin kita tinggal di Sisha, naik bis dari hotel ke terminal, nanti dari terminal ke masjid masih 750 meter. PP 1,5 kilo. Setiap sholat kita berarti jalan kaki 1,5 kilo. Paling tidak. Ya paling yang bisa digabung maghrib isya. Ada yang mulai dari asar, maghrib isya baru balik. Tapi seperti zuhur biasanya saya suruh istirahat. Maka mulai kita ikhtiar, ya kan? Yang punya asam urat pelan-pelan, tapi jangan langsung diuji. Jangan langsung dihoji, jangan. Jadi misalnya punya asam urat, biasanya kemana-mana naik motor pelan-pelan, jalan 100 meter, dah balik dulu, nambah lagi. Karena sebenarnya asam urat, kolesterol itu kan kuncinya di pembakaran. Kalau kita rajin berkeringat, olahraga, jalan dan sebagainya, insya Allah kebakar itu kolesterolnya, asam urat dan sebagainya. Saya itu punya sama adik saya sudah sama-sama punya asam urat dan kolesterol. Karena kalau di rumah kita jarang gerak. Tapi alhamdulillah saya kalau di sana dak kate alarm kolesterol, alarm asam urat kumat. Kate. Saya itu kalau duduk terlalu lama yang namanya lutut, belakang lutut sebelah kanan itu kalau meluruskan sakit. Sudah sakit. Mungkin ada yang sama dengan saya. Bapak-bapak. Kalau duduk dilipat, kalau meluruskan pelan-pelan. Sudah sakit. Selama di sana, Pak, enggak ada itu terasa sakit. Sehat. Ya kan? Karena apa? Kita terasa nggak enak, kita buat toa, berkeringat kalau sudah habis toa itu. Ya, habis makan kambing, misalnya nasi mandi kambing, pakai toa, pakai umroh sunnah, berkeringat. Habis berkeringat seger, paling habis tidur nyenyak, habis bangun tidur nyenyak seger. Nah kita ini memang kalau di tanah air, ini tadi Pak, sama saya dengan ibu-ibu, ya kan, bapak-bapak juga manja. Jadi antara yang kita konsumsi dengan yang kita bakar itu tidak seimbang. Maka dari itu lewat manasik ini kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr.
ya kan, saling memberi nasihat dalam kebenaran, saling memberi nasihat dalam kesabaran, ya kan, sambil kita ikhtiar lewat doa dan ikhtiar secara fisik. Semoga semuanya dikasih sehat. Saya berharap semuanya lolos istitoah untuk bisa pelunasan berangkat haji, amin ya rabbal alamin. Diberi umur panjang, diberi kesehatan dan lain-lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya masih ada waktu ya, sebelum saya kasih kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami mohon kesediaan Ustaz Haji Ahmad Mubari MPD untuk memberikan sambutan, arahan, nasihatnya kepada beliau dan buat yang persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Yang kita muliakan bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Syarif Humas Asyawani selaku Ketua KPIHU Al-Huda Palembang. Saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Muhammad Ubaidillah Uhayu Adib Siki MSI selaku Wakil Ketua KPIH Al-Huda Palembang. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah calon haji tahun 2024, yang tentu kita doakan semuanya senantiasa diberi kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan kemudahan segala urusannya. Karena urusan kita ini masih banyak, Bapak Ibu ya. Kita belum periksa kesehatan, kita belum periksa. Karena ternyata sudah 2 tahun ini Allah semua ditanggung oleh Allah, amin. Setengah, jangan yakinnya tadi setengah-setengah. Jadi yakinnya yang penuh bahwa doa kita bakal dikabulkan. Pasti lunas. Insya Allah pokoknya dijamin oleh Allah, dilunasi oleh Allah, amin ya rabbal alamin.